Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Nurani Masyita SPD PD selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2. Baik, kami dari kelompok 3, kelas 2A, izin untuk memaparkan hasil dari diskusi kami tentang integral Riemann. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christina Indriani Simanjuntak dan ketiga rekan saya, yang pertama ada Agustinus Davin, yang kedua ada Aulia Gaitsa, dan yang terakhir ada Bobby Rizky. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, tentang History of Integral Riemann. Integral adalah suatu konsep penting dalam matematika yang dikemukakan pertama kali oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada akhir abad ke-17. Konsep integral sering digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva dan mencari penyesuaian dari suatu model matematika. Pada tahun 1850, konsep ini diteliti secara lebih mendalam oleh George Frederick Bernhard Riemann, di mana Riemann mendefinisikan integral suatu fungsi pada domain berupa interval tertutup dan terbatas pada R sebagai luas daerah di bawah kurva dari fungsi tersebut. Yang pertama, partisi. Sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup a, b. Fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif pada interval tersebut dan bahkan tidak perlu kontinu. Misalkan f sama dengan i menjadi r terbatas dan p sama dengan x0, x1 sampai dengan xn, partisi dari i pada selang a, b. Suatu himpunan berhingga, yaitu a sama dengan x0, x1 sampai dengan xn sama dengan b. Sedemikian hingga A sama dengan X0 lebih kecil dari X1, lebih kecil titik-titik, lebih kecil Xn-1, lebih kecil Xn sama dengan B. Berikut adalah gambar 1 tentang partisi pada selang AB, di mana norm partisi P yang dinyatakan dengan norm P nilai terbesar di antara bilangan X1 min X1 min 1, I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Kemudian didefinisikan norm P sama dengan maksimal X1 min X0, X2 min X1, sampai Xn min Xn min 1. Jika P adalah partisi seperti yang tampak pada gambar di atas, maka definisi jumlah Riemann pada fungsi f I menjadi R sama dengan S F P sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, di mana Fx-nya itu F kali TI kali X1 min XI min 1. Untuk suatu interval AB tak berhingga, banyak partisi yang dapat dibuat. Koleksi semua partisi pada interval AB dinotasikan dengan PAB. Diberikan interval tertutup AB karena A lebih kecil dari B, maka berdasarkan sifat urutan bilangan real diperoleh B min A lebih besar dari 0. Oleh karenanya, sembarang delta lebih besar sama dengan 0 dan berdasarkan sifat Archimedes terdapat bilangan asli n sehingga B min A per n lebih kecil dari delta. Jadi pada interval AB dapat dibuat partisi P sama dengan A sama dengan X0, X1, X2 hingga Xn sama dengan B. Demikian sehingga KPK lebih kecil dari delta. Sekian, terima kasih. Saya dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia. Kepada Aulia saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Pertama itu ada 1.2 jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Definisi 1.2 misalkan A partisi P dari AB adalah terbatas. Untuk setiap subinterval xk-1, xk dari P, maka MK infimum fungsi X merupakan anggota himpunan xk-1, xk, dan MK supremum fungsi X merupakan anggota himpunan xk-1, xk. Sehingga jumlah integral Riemann atas dari F dengan partisi P adalah L F, P sama dengan sigma NK sama dengan 1, MK xk minus xk minus 1. Sedangkan jumlah integral Riemann bawah adalah U F, P sama dengan sigma N K sama dengan 1, MK xk minus xk minus 1. Dengan MK infimum fungsi K dan MK sama dengan supremum
fungsi jika akibatnya sigma NK sama dengan 1, MK XK minus XK min 1 kurang dari sama dengan sigma NK NK sama dengan 1, F TK X minus XK minus 1 kurang dari sigma NK sama dengan 1, MK XK minus XK minus 1, maka L PF kurang dari sama dengan S PF kurang dari sama dengan U PF. Nah, di sini ada integral Riemann atas dan integral Riemann bawah. Supremum L PF dinyatakan dengan integral A ke B fx dx atau integral A B F dinamakan integral Riemann bawah fungsi f pada selang AB. Lalu ada infimum LPF dinyatakan dengan integral AB fx dx atau integral A ke B f dinamakan integral Riemann atas fungsi f pada selang AB. Fungsi f dikatakan terintegral Riemann pada selang AB jika integral A ke B fx dx sama dengan integral A ke B fx dx. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya sehingga integral dari 0 ke 1 fx kali dx sama dengan setengah integral dari 0 ke 1 fx kali dx. Ini berarti fungsi fx sama dengan x, 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Terintegral Riemann pada 0,1 dan integral dari 0 ke 1 fx dikali dx sama dengan setengah. Dari beberapa uraian di atas, integral Riemann juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2.1. Diberikan interval tertutup A, B, si bernilai real f, yaitu A, B menuju R. Dikatakan terintegral Riemann jika terdapat bilangan real A besar sehingga untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar daripada 0. Terdapat bilangan juga delta lebih besar dari 0 dengan sifat P sama dengan nilai mutlak dari P sigma N I sama dengan 1 F dikali CI dikali XI dikurangi XI dikurangi 1 dikurangi A besar lebih kecil daripada epsilon atau nilai mutlak dari S dalam P titik koma F dikurangi A lebih kecil daripada epsilon. Bilangan real A pada definisi di atas, bilangan real A besar pada definisi di atas disebut sebagai nilai integral Riemann fungsi f pada interval A, B dan ditulis A besar dalam kurung R besar integral dari A menuju B fx kali dx. Selanjutnya ada integral sebagai limit. Diberikan fungsi f real dan terbatas pada selang A, B untuk setiap partisi P sama dengan kurung kurawal x0, x1 dan seterusnya sampai dengan xn pada A, B dibentuk jumlah S dalam kurung F titik, Fp sama dengan sigma N I sama dengan 1 F dikali T1 dikali X1 dikurangi XI dikurangi 1 di mana TI titik pada subselang tertutup dalam kurung XI dikurangi 1, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Bilangan real A besar disebut sebagai limit S dalam kurung P, F untuk norm Pi menuju 0 dan ditulis limit P mendekati 0 S dalam kurung P titik, F sama dengan A.
Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 yang diberikan dan sembarang pengambilan titik TI anggota bagian dari XI dikurangi 1, XI terdapat delta lebih besar daripada 0 sedemikian untuk semua partisipe pada bagian A, B dengan mutlak P lebih kecil daripada delta. Berlaku mutlak S dalam kurung P, F dikurangi A besar lebih kecil epsilon. Dengan menggunakan teorema sebelumnya yakni mutlak dari S dalam kurung P titik koma F min integral dari A menuju B Fx dikali dx lebih kecil daripada epsilon. Sedangkan sebelumnya telah didefinisikan bahwa integral Riemann dapat pula dinyatakan sebagai limit dengan limit mutlak P mendekati 0 S dalam kurung P, F sama dengan A besar, maka mutlak A besar dikurangi integral dari A menuju B Fx dikali dx lebih kecil epsilon, sehingga integral dari A menuju B Fx dikali dx sama dengan A besar. Keintegralan fungsi kontinu. Keintegralan fungsi kontinu dan fungsi monoton. Mutlak Fx dikurangi Fy lebih kecil epsilon per B dikurangi A. Selanjutnya, untuk tiap N anggota bagian dari N besar dengan N kecil lebih besar daripada B dikurangi A per delta, tinjau partisipe sama dengan menunggu awal X0, X1 sampai dengan Xn dengan Xk sama dengan A plus K dikali B dikurangi A per delta, K sama dengan 0, 1 sampai dengan N. Di sini interval A, B terbagi menjadi N kecil, subinterval sama panjang. Setiap subinterval XK dikurangi 1, XK. F mencapai nilai maksimum M besar K dan minimum M kecil K. Maka F UK sama dengan M besar K dan F UK sama dengan M kecil K. Dalam hal ini diperoleh M besar K dikurangi M kecil K sama dengan F UK dikurangi FVK lebih kecil epsilon per B dikurangi A. Dan akibatnya 0 lebih kecil sama dengan U PN, F dikurangi L dalam kurung PN, F sama dengan sigma N K sama dengan 1 M besar K dikurangi M kecil K dikali X kecil K dikurangi X kecil K dikurangi 1 lebih kecil sama dengan sigma N K sama dikurangi 1 epsilon per B dikurangi A dikali B dikurangi A per N sama dengan epsilon. Kemudian disimpulkan bahwa limit N mendekati tak hingga dalam kurung U PN, F dikurangi L dalam kurung PN, F sama dengan 0. Dan karenanya F terintegralkan pada A, B. Asumsikan F naik pada A, B untuk tiap N kecil anggota bagian dari N besar. Tinjau partisipe sama dengan kurung berawal X0, X1 sampai dengan Xn dengan X kecil K sama dengan A ditambah K dikali B dikurangi A per delta, K sama dengan 0, 1, sampai dengan N. Karena F naik pada dalam kurung X kecil K dikurangi 1, XK. Maka dalam hal ini kita peroleh suatu deret teleskopis sigma N K sama dengan 1 M besar K dikurangi M kecil K dikali X kecil K dikurangi X kecil K dikurangi 1 sama dengan B
dikurangi A per N, sigma NK sama dengan 1, F dikali XK dikurangi F dikali XK dikurangi 1. Sama dengan B dikurangi A di per N dikali F dikali B dikurangi F dikali A. Sekarang jika epsilon lebih besar daripada 0 diberikan, maka untuk tiap N kecil anggota bagian dari N besar dengan N lebih besar B dikurangi A per N, FB dikurangi FA berlaku. 0 lebih kecil daripada U dalam kurung PN, F dikurangi L dalam kurung PN, F sama dengan sigma N K sama dengan 1 M besar K dikurangi M kecil K dikali X kecil K dikurangi X kecil K dikurangi 1 lebih kecil daripada epsilon. Dengan demikian, F mestilah terintegralkan pada A, B. Teorema berikut memberikan suatu kriteria untuk keintegralan F pada A, B. Untuk selanjutnya terintegralkan berarti terintegral Riemann dan integral berarti integral Riemann. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu soalnya adalah ubahlah notasi penjumlahan sigma di bawah ini menjadi bentuk integral tentu. Yaitu sigma sin 5 plus 3K per N dikali 3 per N. Penyelesaiannya itu limit N mendekati tertentu sigma sin 5 plus 3K per N dikali 3 per N sama dengan, yaitu sama dengan integral B ke A fx dx. Lalu persamaan di atas sama dengan yang ada di bawah ini, yaitu dengan limit N mendekati hingga sigma sin A tambah K delta X dikali 3 per N. Dari notasi di atas bisa didapatkan bahwa A sama dengan 5, delta X sama dengan 3 per N, dan fx sama dengan sin X. Karena 3N sama dengan delta X, maka sama dengan B min A per N. Maka kita dapatkan 3 sama dengan B min A, yaitu 3 sama dengan B min 5. Lalu ditukar tempat menjadi B sama dengan 8. Jadi bentuk integral tentu dari notasi penjumlahan sigma di atas adalah integral 8 ke 5 sin X dx. Selanjutnya, soal kedua, hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan x pangkat 2 plus 1 pada interval min 1,2 dengan menggunakan titik partisi berjarak sama min 1 lebih kecil daripada sama dengan min 1 lebih kecil daripada min 0,5, lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 0,5, lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 1,5, lebih kecil daripada sama dengan 2. Dengan titik sampel, yaitu X1-nya adalah min 0,75, X2-nya adalah min 0,25, X3-nya 0,25, X4-nya 0,75, X5-nya 1,25, X6-nya sama dengan 1,75. Cara menyelesaikannya adalah dengan rumus L sama dengan Fx1 dikali delta X1 ditambah Fx2 dikali delta X2 ditambah Fx3 dikali delta X3 ditambah Fx4 dikali delta X4 ditambah Fx5 ditambah delta X5 ditambah Fx6 dikali delta X6. Lalu kita masukkan semua data-data yang ada di atas. Lalu kita dapatkan hasil, yaitu L sama dengan 5,9375. Selanjutnya, contoh soal ketiga, yaitu carilah integral tentu dari integral yang ada di bawah ini menggunakan jumlah Riemann dan definisi limit. Yaitu soalnya adalah
integral 4 ke 1 f x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 dx. Penyelesaiannya itu dengan 4 integral 4 ke 1 f x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5x dikurang 5 dx, yaitu sama dengan persamaan yang ada di bawahnya. Lalu dari notasi di atas kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 4. Lalu delta X-nya yaitu dengan rumus B min A per N. Jadinya 4 min 1 per N sama dengan 3 per N. Lalu di sini X-nya itu diganti dengan CI. CI itu sama dengan X. CI untuk mencari CI adalah dengan cara A ditambah 1 dikali delta X. Lalu di sini hasilnya itu CI sama dengan 1 plus 3I per N. Lalu kita masukkan ke persamaan yang di atas. FCI sama dengan X pangkat 2 tambah 2X min 5. Lalu dimasukkan, kita dapatkan yaitu 9I pangkat 2 per N pangkat 2 ditambah 12I per N dikurang 2. Lalu yang kita dapatkan di sini FCI-nya kita masukkan ke rumus yang di sini. Kita dapati sigma sigma 9I pangkat 2 per N pangkat 2 ditambah 12I per N dikurang 2 dikali 3 per N. Lalu jadi 27 per N pangkat 3 sigma I pangkat 2 ditambah 36 per N2 sigma I dikurang 6 per N sigma I. Lalu setelah kita ganti sigma ini menjadi N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Yang keduanya sigmanya itu diganti jadi N kali N plus 1. Di sini hanya N saja dikarenakan ini adalah 1. Lalu setelah dapatkan ini kita masukkan ke sini. Setelah mendapatkan ini kita mendapatkan yaitu 54 per 6 ditambah 36 per 2 dikurangi 6, yaitu 9 ditambah 18 dikurang 6, yaitu hasilnya menjadi 21. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.